share screen. Baik Kak, boleh izin melepaskan vesselnya Kak? Oh boleh silakan. Terima kasih banyak Kak. Icip mana ya? Kok kalian sudah tank saja? Oke, ini halaman pertama. Iya, nanti kami kembali ke halaman judulnya nanti Kak. Oh iya, seperti siap. Ini, Sudah siap ya untuk presentasi ya? Insya Allah Kak. Oke, silakan presentasi, waktu kalian adalah 5 menit. Kalian boleh presentasi mulai dari sekarang. Minangkabau. Baik Kak, maaf Kak, diulang lagi Kak. Ada yang bersani secara bersani kitabullah, secara mengato ada yang memakai alam tak kembali menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Audrey Deliana Putri dan rekan saya Aiza Sabrican. Kami nomor 34 dari Magister Granidia Padang Payang akan mempresentasikan rencana penelitian kami yang berjudul Rekonsiliasi Minangkabau terhadap kasus pindah agama di Kecamatan Padang. Dewan juri yang kami hormati, Minangkabau merupakan salah satu etnik penganut sistem matrilineal yang masih bertahan sampai saat ini. Minangkabau juga memakai identitas agama Islam yang begitu berperan kuat terhadap tatanan adat dan istiadatnya. Prinsip adat Minangkabau ini tertuang jelas dalam pernyataan adat bersandi sara bersandi kitabullah, yang berarti adat di Minangkabau haruslah berlandaskan ajaran agama Islam. Kuatnya peranan Islam ini membuat lahirnya suatu hukum adat yang melarang kaumnya untuk berpindah keyakinan selain memeluk ajaran agama Islam. Sanksi yang diberikan tidaklah main-main, yakni sanksi pencabutan gelar kesukuan dan bahkan dilarang untuk menginjakan kaki di tanah adat Minang. Namun uniknya, fakta justru mengatakan jika masyarakat Minangkabau tidaklah 100% beragama Islam. Ini disebabkan karena ditemukannya beberapa kasus pindah agama yang pernah terjadi di Minangkabau, seperti kasus pindah agama yang terjadi di Kecamatan Patambuan. Dari latar belakang ini, kami tertarik untuk meneliti bagaimana upaya rekonsiliasi masyarakat Minangkabau terhadap kasus pindah agama yang terjadi di Kecamatan Patambuan. Dalam penelitian ini, kami mengajukan 2 rumusan masalah yang akan diteliti. Yang pertama ialah bagaimanakah persepsi dan pengetahuan masyarakat etnik Minangkabau di Kecamatan Patambuan terhadap kasus pindah agama yang terjadi pada etniknya. Yang kedua ialah bagaimanakah rekonsiliasi masyarakat etnik Minangkabau terhadap kasus pindah agama di Kecamatan Patambuan. Selanjutnya landasan teori dan metodologi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Datuk mengatakan rekonsiliasi adalah upaya untuk menghilangkan pertikaian dan mencapai kedamaian yang berkelanjutan. Sedangkan Komte mengatakan masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas yang berkembang menurut hukum dan pola perkembangannya tersendiri. Masyarakat Minangkabau atau Minangkabau itu sendiri adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Etniknya sangat terkenal dengan kekentalan adat dan keunikannya, serta identitas masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Dengan kekentalan adat yang ada pada suku inilah menciptakan aturan-aturan yang dimana salah satunya adalah larangan berpindah agama. Karena jika seseorang tersebut berpindah agama, maka ia akan diasingkan oleh masyarakat atau dapat disebut dengan dibuang sepanjang adat. Sedangkan berpindah agama dasar 45 pasal 28E pada ayat 1 dan ditegaskan kembali pada ayat 2 yang dimana setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Fenomena unik inilah yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian khususnya di Kecamatan Patambuan, yaitu apa upaya rekonsiliasi dan persepsi masyarakat Minangkabau di Kecamatan Patambuan terhadap kasus pindah agama ini. Zamroni mengatakan persepsi adalah suatu proses individu dapat mengenali suatu objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana penelitian
Kalian semangat sekali. Kalian sarapan pakai apa tadi nih? Pakai nasi dong, Kak. Nggak usah. Pakai lontong sayur gulai paku pasti nih ya. Aduh, oke mantap ya. Sekali lagi selamat sudah sampai di 50 besar. Mares 2021 bidang sosum jenjang madrasah aliyah. Siapa yang berhak masuk ke 15 besar nanti akan kami sampaikan tanggal 31 Agustus di website Mares Kemenak, oke? Karena Afri dan Maiza sudah selesai presentasi, Afri dan Maiza sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Sama-sama.